UMKM milenial ini menjadi satu keniscayaan bahwa UMKM akan terus memainkan sektor yang sangat strategis di ekonomi kita. Hasil riset mengungkapkan bahwa 97% penciptaan lapangan kerja diciptakan oleh UMKM. Dan karena 34% populasi kita adalah milenial, kita harus melihat bahwa apa karakteristik dari milenial ini yang harus kita adopsikan sehingga UMKM kita bisa memiliki kesempatan untuk naik kelas, untuk memiliki usaha yang lebih baik lagi ke depan. Karena 94% milenial online, UMKM juga harus mengadopsi online dan teknologi digital tersebut. Beberapa datanya juga 66% itu milenial sangat bisa dikategorikan sebagai addicted internet user. Jadi sudah sangat ketagihan menggunakan internet. 79%, hampir 80% dari milenial buka smartphone-nya 1 menit setelah bangun tidur. Kalau kita bilang mereka melangkahnya itu atau nafasnya signal, lunch-nya kuota internet. Milenial juga punya kecenderungan sendiri dan ingin punya masa depan yang seimbang. Beda sama generasi zaman saya bahwa kita banyak menitik beratkan kepada pekerjaan di dalam hidup kita. Kalau milenial ini ingin punya keseimbangan, work and life balance, pengen punya juga kesempatan berlibur. Uang nggak terlalu punya banyak tapi ingin berlibur. 90% milenial ingin kerja dengan kebebasan berkreasi. Jadi mereka bukan melihat pekerjaan saja yang prestis, tapi kebebasan mereka untuk berkreasi. Hampir 70% milenial berminat untuk buka usaha. Jadi memang kalau dilihat 34% populasi kita ini adalah lahan yang subur untuk kita tebarkan semangat kewirausahaan. Ingin banget jadi entrepreneur, buka usaha mulai kuliner, kria, fashion, dan usaha-usaha ekonomi kreatif lainnya. Dan bukan cuma mitos, para champion atau para pemenang di industri digital seperti Apple, Facebook itu memulai usahanya di garasi rumahnya sendiri. Entrepreneur harus berpikir di luar kebiasaan, think out of the box. Entrepreneur harus mengandalkan kemampuannya untuk mandiri dan memanfaatkan potensi dahsyat yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia sangat kaya raya, negeri ini sangat subur, SDM-nya rajin-rajin dan pintar-pintar. Oleh karena itu, entrepreneur harus mampu memahami tren kebutuhan dunia dan masyarakat kita ke depan. Sehingga entrepreneur, anak-anak UMKM yang milenial ini bisa mengisi perannya untuk mencapai kemandirian pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, dan mampu untuk menyelaraskan antara potensi diri dan tren global. Produk dan market fit, jadi harus nyambung antara apa yang dia hasilkan, dia produksikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga bisa tentunya ujungnya membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi anak-anak muda di Indonesia. Milenial akan menjadi penentu masa depan bangsa kita. Milenial ini, definisi bonus demografi ini ada di milenial kita. Bonus demografi pernah terjadi juga di Taiwan, Korea, dan di Jepang. Sukses. Indonesia sekarang mengalaminya masa keemasan, tapi ini tidak akan selamanya. Jendela bonus demografi ini akan tertutup tahun 2030. Nah, kita harus manfaatkan bonus demografi untuk membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas. Jadi syaratnya untuk kita memanfaatkan bonus demografi adalah cukup terbukanya lapangan kerja untuk anak-anak muda. 99% ekonomi sekarang digerakkan oleh unit-unit usaha UMKM. Dari jumlah untuk 97% lapangan pekerjaan oleh UMKM, dan lebih dari 60% ekonomi kita juga digerakkan oleh UMKM. Mari kita geser paradigma, cari kerja untuk anak-anak muda, bukan hanya mencari kerja tapi bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Pembangunan kita ke depan harus mengutamakan potensi bangsa kita, terutama potensi manusianya, SDM kita. Banyak yang berfokus pada waktu-waktu yang lalu kepada hanya sumber daya alam kita. Kita harus melihat potensi manusia kita, sumber daya manusia kita. Dan saya juga selalu bilang bahwa human rights is data rights.
bahwa data-data yang berkaitan dengan manusia Indonesia ini bisa menjadi potensi yang kita miliki dan nilainya luar biasa. Kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk manusia kita dengan kekuatan ekosistem digital ekonominya untuk mampu mandiri, berusaha dan terbuka kepada mereka, menjadi peluang penciptaan lapangan kerja untuk siapa? Untuk anak-anak bangsa. Bangsa kita ini bangsa yang besar. Bangsa ini seperti kata pendiri bangsa kita Pak Insinyur Soekarno, Bung Karno menyatakan bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sendiri, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Bung Karno menyatakan itu sehingga kita harus mampu percaya kepada kekuatan diri kita sendiri dan kita harus mampu berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Saya melihat sendiri betapa besarnya kekuatan bangsa kita. Saya bertemu langsung dengan banyaknya insan-insan di seantero wilayah Indonesia, terutama insan-insan muda, anak-anak muda kita yang luar biasa potensinya, mampu membangun bangsa kita ke depan lebih hebat dari apa yang pernah kita capai pada generasi-generasi sebelumnya. 74 tahun ini usia yang sudah cukup dewasa, dan Indonesia harusnya mampu tegak berdiri di atas kaki sendiri di tengah bangsa-bangsa dunia. Nasionalisme pada era sekarang berarti kita mampu juga mandiri untuk mensejahterakan rakyat kita. Tidak ada gunanya kita merdeka tanpa mampu untuk mencapai tujuan pendiri bangsa ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan tersedianya tentunya lapangan kerja yang berkualitas, lapangan kerja yang bisa mampu untuk meningkatkan daya saing ekonomi kita. Terjaganya juga cost of living atau harga-harga biaya hidup, dan Indonesia harus mampu mengantarkan anak-anak mudanya dan keluarga Indonesia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik lagi. Sukses menyongsong masa depan.